Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat SD Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Jumadi. Yang kami hormati Kepala SDN Gunung 01 Ibu Dwi Astuti. Yang kami hormati Bapak Kas Utama dan Bapak Yudi Setiawan selaku Wakil Kepala SDN Gunung 01, dan Bapak Ibu guru yang sangat kami hormati. Mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Setelah pagi datanglah petang. Cakep. Bangun tidur pagi pastilah langsung mandi. Artinya Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Seksi SD Bapak Jumadi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat bertemu sapa dengan kegiatan yang luar biasa dari Bapak kita yang insya Allah hari ini akan ada kegiatan pengimbasan IRT. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita ada kegiatan. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan, kelima materi, dan keenam adalah penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Latihan Zenrato. Kepadanya kami silakan, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih Ibu Latihan Zenrato yang telah memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, terima kasih Ibu Sidi. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pembacaan doa
Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Maka dari itu dimohon kepada Bapak Putra untuk memimpin acara ini dengan doa. Kepadanya kami persilakan. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pada siang hari ini acara kita berjalan dengan lancar, sukses dan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'udzu ya nasta'in. Syuratul ladzina wa'fu 'anna ya Allah ya Karim, wa'fu 'anna ya Allah ya Rahman, wa'fu 'anna ya Allah ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa Amin. mu'jizatil Fatihah Amin. wa yadafi al bala ya Allah wa yadafi al bala ya Rahman wa yadafi al bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bapak Putra yang telah memimpin acara kita hari ini dengan pembacaan doa. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang telah berada di SD 1, khususnya di kelas 1B, ini kelas 1B Pak. Saya sebelum kesambutan, kita pengen kasih tahu jargon sekolah kita Pak. Ya, silakan. Oke semuanya Bapak Ibu siap ya? Siapa kita? SD Gunung 01. SD Gunung 01 cerdas, berintegritas, Montewan juara. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Itulah jargon SD Gunung 01 Pak. Keren. Dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah kita bersama timnya Bapak Wakil. Jadi kami tim horinya Pak. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN Gunung 01 kepada Ibu Dwi Astuti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi sama wabarakatuh. kita hormati Bapak Kasih SD Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, Bapak Ibu Guru dan Pendidik SDN Gunung 01. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena pada kesempatan kali ini kita diperkenankan berkumpul bersama di ruang kelas 1 SDN Gunung 01 ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Jumadi, atas kesediaannya untuk senantiasa ilmu dan pengetahuannya kepada kami, memberikan pembahasan tentang pemanfaatan IFP ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah berkenan memilih sebagai sekolah swasta. Dan alhamdulillah nih Bapak, kami sedikit melaporkan bahwa IFP ini kami terima pada tanggal 28 Agustus 2025 dan seminggu sesudahnya langsung kami gunakan kalau tidak salah untuk pengimbasan pelatihan oleh coding ya, pengimbasan pelatihan baik untuk PM ataupun coding. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan IFP ini cukup sangat memberi warna di sekolah kami, terutama mengeliminir pemanfaatan LCD proyektor ya, karena di sini sudah paket lengkap ibaratnya sehingga membantu terutama dalam banyak hal presentasi. Dan kemarin juga ada sosialisasi tanggal bencana, kebetulan juga menggunakan IFP ini, dan Bapak Ibu Guru juga sudah ada beberapa yang sudah memanfaatkan dalam pembelajarannya. Tapi karena keterbatasan ruang, IFP ini kami simpan di ruang guru, tapi ketika guru sudah jadwalnya menggunakan, kita mobilkan ke kelas Bapak. Dan bergantian jam paginya untuk kelas bawah, kelas 1-2, karena tidak
memungkinkan untuk dibawa ke atas tetapi terlalu riskan sehingga ini IMP stay di bawah. Jadi Bapak Ibu kelas atas, yang kelas atas itu kebetulan ada 3, 4, 5, 6, penggunaannya setelah anak-anak kelas bawah pulang. Jadi ini sangat terbatas, kita berdoa bersama semoga ada tambahan lagi. Ya, kami mengusahakan dari dana sekolah, tapi sementara ini dana sekolah kami alokasikan untuk perbaikan sapras dan multimedia yang lain, terutama untuk perlengkapan TKA nantinya. Bapak, kami perlu masih pengadaan komputer dan laptop. Jadi untuk semula di 2026 kami anggarkan, tapi kebetulan karena dapat rezeki dapat duluan, kami geser untuk pengadaan PC untuk mengakomodir pelaksanaan TKA. Mungkin itu saja dari kami laporan tentang bagaimana keberadaan EFP sementara ini di SDN Gunung 01. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak sudah berkenan memilih SD kami untuk pengimbasan EFP ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberi semangat pada Bapak Ibu semuanya untuk terus berkreasi di kelasnya masing-masing dalam pemanfaatan EFP dan menambah semangat kita untuk berkreasi dan untuk memberikan terbaik bagi putra-putri didik kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti selaku Kepala SD Gunung 01 yang telah memberikan sambutan. Kita kasih pantun buat Ibu kita ya. Cakep. Belum. Oh, belum. Saya mau cak dari kemarin, Pak. Pergi berjalan sebelum gelap. Cakep. Ingin pergi malam mencari makan. Artinya Sambutan dari Ibu kita memang mantap. Mari kita berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Dari informasi Bapak hadir jam kita dari 12 udah gak sabar nunggu Bapak. Iya, jadi ini guru-guru perempuannya udah kacak-kacak dulu Pak supaya ketemu sama Bapak. Mohon maaf ya Pak, sambil bercanda. Ya, marilah kita lanjut saja ke acara berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Jumadi mengenai pengimbasan IRP, Interaktif Flat Panel. Kepadanya kami persilakan. baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dwi Astuti selaku Kepala SD Gunung 01, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama, alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT. Hari ini saya bisa menghadiri surat tugas atau surat undangan dari Bapak PLT Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan. Jadi saya tanggal 17 sampai tanggal 20, 4 hari mendapatkan tugas oleh Direktorat SD di Hotel Mercure Pinangsia, Jakarta Barat dalam rangka bintek terkait dengan pemanfaatan IFP ini. Perwakilan dari Jakarta Selatan untuk Sudin, karena di situ di direktorat itu nggak mengenal istilah Sudin 1, Sudin 2, tapi bunyinya Jakarta Selatan. Kemudian Pak Sarwoko selaku Kasudin CS1 dan PLT CS2 menugaskan saya untuk hadir. Nah, setelah 4 hari melakukan bintek, saya diminta wajib minimal mengimbaskan 10 sekolah. 10 sekolah diharapkan secara luring. Nah, makanya setelah pulang dari sana saya membuat semacam form. Saya sudah tentukan sekolah-sekolahnya karena sekolah yang harus dipilih saat waktu di Hotel Mercure udah harus dikirim. Terpilihlah salah satunya adalah Gunung 01. Nah, saya minta Bu Dwi Astuti untuk mengisi kapan mau dia keterwakilan. Jadi saya harus mewakili ada kan 10 dibagi 6, jadi ada yang 2 di kecamatan itu, ada yang 1 ya. Jadi saya menganggap bahwa saya punya prinsip begini, karena nanti Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk mengimbaskan di gugusnya ya. Jadi nanti saya setelah ini ada RTL yang kepala sekolah, siapa guru siapa mengimbaskan ke sekolah mana ya. Nanti harus sama
apa yang saya sampaikan, minimal. Syukur-syukur bisa lebih. Itu yang diharapkan. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu mendapatkan kesempatan kehadiran saya itu rezeki, bukan musibah, ya. Saya berharap itu. Terus yang berikutnya, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SD Gunung 01 di bawah kepemimpinannya Bu Dwi. Walaupun sempat saya datang pertama kali juga tidak luput dari semprotan ya. Tapi orang ketahuan yang mau berubah dengan yang tidak berubah. Saya cukup ngasih tahunya sekali. Wajar lah, mungkin dulu nggak pernah ada orang yang mau ngingetin sehingga Bapak Ibu terlena. Nah, saya begitu datang, saya ngingetin, cukup sekali saya mengingatkan. Dan alhamdulillah, teman-teman, saya apresiasi beberapa kepala sekolah yang dari guru GP dan masih muda dan mau berubah, itu udah kinclong-kinclong, ya. Gunung 1, Gunung 5, Keramat Pela 9, Kalibata 11, ya. Pokoknya yang biasanya yang ya saya maklumin. Tapi sekarang gimana caranya yang satu ini bisa bermanfaat secara optimal? Pertanyaannya saya adalah, siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali menyentuh? Menyentuh pun belum sama sekali, ada nggak? Udah semua ya? Minimal itu. Ya, minimal itu. Betul. Pertanyaan pertama berarti udah nyentuh semua. Yang kedua, siapa yang sama sekali belum menggunakan? Artinya dalam pembelajarannya, kemudian mungkin 2 kali 35 atau 40 menit di sini? 35. Minimal 2 kali 35 menit untuk menggunakan ini. Kalau 1 kali 35 menit terlalu cepat ya, minimal 2 jam pelajaran lah gitu. Ada yang sama sekali belum menggunakan. Udah ya, berarti jadwal itu udah berfungsi ya. Yang saya minta semuanya harus dijadwal, ada moving class. Saya sepakat tadi bahwa ini jangan sampai dinaik turunkan, tapi murid sama guru yang harus ngalah, ya. Jadi aturannya udah bener itu. Tadi ada sekolah, ada kelas yang sudah pulang sehingga kelas tinggi menggantikan kelas yang tadinya dipakai kelas rendah, turun sehingga ini ditempatkan. Itu udah yang bener. Jadi saya minta teman-teman kepala sekolah harus bagaimana pintar mengelola itu. Jangan sampai dengan segala keterbatasannya akhirnya diakalin naik turun segala macam. Itu yang nggak benar. Jadi udah ya. Nah, saya ingin, kan kalau sudah perlu pembuktian kan? Ya. Coba siapa yang mau jadi volunteer? Hah? Volunteer maju, tolong ditunjukkan di hadapan saya penggunaannya untuk materi apa, kelas berapa, lalu apa saja yang terkait dengan materi yang disampaikan dengan penggunaan alat ini. Monggo. Ya, silakan. Baik. Langsung dipraktekkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba ya, Pak. Ya. Tepuk tangan dong. Kebetulan saya guru olahraga di sini. Iya. Saya juga alhamdulillah ditugaskan, dipercaya menjadi wali kelas 5, Pak. Hanya wali kelas, bukan guru kelas ya? Ngajar kelas juga, Pak. Oh, ngajar kelas Jadi juga. di kelas 5-6 kita bidang studi, Oh. kekurangan guru. Oh gitu, disiasatinya. Yaudah, nggak apa-apa. Lanjut. Baik. Berarti cerdas itu. Jadi karena kemarin ada gini, dia punya kelas 3, guru kelasnya hanya 2. Yang satu dipecah 2, separuh ke A, separuh ke B. Jadi yang C korban gitu. Kalau ini benar, ada jabatan wali kelas dibuat bidang studi sehingga semuanya kebagian. Keren. Itu yang kita minta. Kecerdasan itu nggak harus saya yang mendoktrin, ya. Oke, lanjut ya Mas. Bagus. Nggak apa-apa. Masih loading. Kebetulan saya menggunakan ini Iya. di pelajaran PGOK, Pak. Oke. Karena beberapa waktu lalu kita itu mempelajari senam anak Indonesia Hebat. Oke. Nah, kebetulan saya pakai ini, Pak. Ya. Tangan deh. Saya mau ngomong nggak jadi, nggak ini. Klik gambar aja tuh, klik gambar. Coba
Nggak mau dia tuh. Kayaknya sapi yang Lagi ngelai. Artinya apa? Harus dengan perasaan, ya. Jangan kayak nendang bola aja jebret. Jadi harus sentuhannya harus halus. Ya, oke, lanjut. Kemarin itu Oke. ya, Hmm. kebetulan di sini kita udah download beberapa senam yang kita belajar gerakan satu persatu itu lebih memudahkan siswa. Supaya anak-anak nggak terbelah perhatiannya gimana? Ya. Jadi di full. Dibikin full screen. Full. Nah, ini yang kita ajarin. Jadi nanti anak-anak setelah kita kasih materi ini untuk melihat, terus kita akan kupas satu-satu, Pak. Jadi gerakan awal itu apa, pertamanya apa, gerakan keduanya apa, sampai terus gerakan akhirnya. Sampai akhirnya anak-anak itu bisa menghafal gerakan ini, dan kita ikuti lomba walaupun belum maksimal. Terus anak-anak itu juga bisa menjadi contoh buat teman-temannya, sehingga dia menjadi instrukturnya di depan. Udah punya berapa anak yang Kalau kita hitung lebih dari 10 anak, Pak. lebih dari 10? Targetnya berapa? Kalau target saya sih setiap tahun itu selalu ada regenerasi. Jadi kalau yang kelas sekarang itu kelas 6, tapi rata-rata hampir kelas 6 itu bisa, Pak. Cuman yang kita pilih jadi instruktur itu yang bagus-bagus gerakannya. Jadi kurang lebih yang ikut lomba itu ada 10 anak. 10 anak. Nah, itu yang menjadi instruktur di depan. Tapi setiap tahunnya itu akan selalu kita ganti. Nanti mereka tetap yang bagus kita pilih. Terus tidak juga cuma yang biasanya kan yang senam bagus tuh yang anak-anak cewek. Anak-anak cowok juga kita coba buat jadi instruktur di depan, Pak. Oke. Tepuk tangan dong. Selain ini apa lagi? Selain ini? Kalau untuk saat ini sih masih ini, Pak. Baru ini. Tapi hari ini saya udah bikin materi, tapi belum selesai, Pak. Ada di Genially, itu mau saya buat pembelajaran PLBJ, Pak. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Ada lagi yang mau dieksplor? Sudah. Cukup. Baik. Sekali lagi dengan Pak siapa? Ahmad Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Ahmad. Luar biasa. Saya boleh ngasih saran nggak? Boleh ya. Jadi untuk tadi ada namanya instruktur dari murid ya yang terpilih. Kalau setahun sekali itu terlalu lama, Pak. Bapak harus punya pentolan kelas 6 sendiri, kelas 5 sendiri, kelas 4 sendiri, kelas 3 sendiri sampai ke kelas 1. Ya. Jadi kalau memang kita sepakat lapangan ini kira-kira muat berapa yang berjejer ke sana? Oh, 10. Berarti masing-masing kelas, masing-masing jenjang 10 ada pentolannya, ya. 1. Terus yang kedua, kalau di sini senamnya berapa hari sekali? Seminggu sekali, digilir, ya. Minggu pertama kelas 6, minggu kedua kelas 5, minggu ketiga kelas 4. Pasti kalau ada treatment begitu, oh dia di rumah pun di depan TV dia akan latihan. Karena apa? Besok mau tampil di hadapan guru dan teman-temannya. Apa enggak secara, ya? Jadi saya minta jangan setahun sekali. Setiap waktu senam harus berubah tuh, gantian. Ya. Nah, syukur-syukur di sini misalnya paralelnya ada A atau B atau C, ABC. Oh, ada 3 kelas. Nah, syukur-syukur masing-masing kelas punya 10-10. Itu lebih akan menjadikan variasinya lebih. Kalau memang belum, ya itu tadi paralel jenjang kelas 6 misalnya ada 3 rombel, pilih 10 dibagi 3. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3. Silahkan ya. Tapi saya sangat berharap tidak menunggu setahun. Tapi tadi setiap minggu ada, ya kan nanti tidak dia serta-merta, guru-guru kan juga mendampingi kan. Nah, maksud saya seperti itu. Itu sangat dinantikan, memotivasi anak begitu bangga. Jadi selain nanti layar ini di hadapan anak-anak,
anak-anak juga tadi karena udah hafal nggak lagi melihat layar ini, kan begitu? Tuh, itu satu ya. Yang kedua, tadi ada rencana atau sudah jadi membuat apa konten pembelajaran PLBJ. Saya minta nanti buka namanya ruang pendidikan, kemudian ada ruang murid. Di situ ada namanya kontributor. Jadi Bapak Ibu yang sudah menghasilkan karya baik dalam video ataupun apalah bentuknya yang bisa dinikmati untuk pembelajaran minimal untuk sekolahnya, upload di situ. Ya, nanti akan kira-kira Bapak Ibu akan seneng nggak ketika anak murid nonton orang lain dengan nonton gurunya sendiri? Wow, pasti akan seneng. Bahkan ketika melibatkan anak, kemudian anaknya itu menjadi contoh di sekolah kita. Begitu ditayangkan, si Anton, si Susi, wow seneng banget ya kan? Nah itu lakukan, itu yang saya ingin dorong juga nanti Bapak Ibu. Jadi yang apalagi yang hobi ngonten, nah silakan ngontennya ngonten untuk pembelajaran, bukan untuk gosip, bukan untuk flexing, bukan untuk hal-hal yang negatif. Silakan diupload yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan tema materi yang relevan. Karena mungkin beberapa konten yang ada orang umum yang ngupload sehingga dia nggak tahu alur atau nggak tahu apa ibaratnya step by stepnya. Tapi kalau kita kan guru tahu pertama harus ngapain, kedua harus ngapain, sampai terakhir harus ngapain. Akhirnya udah punya pola itu. Jadi dua pesan saya, tolong ditindaklanjuti. Yang pertama tadi pilot anaknya ataupun apa tadi katakanlah pentolan-pentolan itu jangan hanya setahun sekali dan jangan hanya satu kelas, tapi libatkan semua jenjang. Slide aja ya Pak. Sekali aja. Sekali aja. Waktu itu saya pakai lewat laptop Pak, bukan lewat sini. Ini bantu sama. Nah, ini saya buat sendiri Pak model pembelajarannya. Kebetulan kita dapat mana ya? Oke. Nggak bisa Pak. PPT perlu satu file untuk memperbaiki. Coba buka. Gimana Pak? Gimana nih? Itu PDF langsung. Dipindahin dulu. PPT aja ya? Oh, slide. Yang tadi berarti Pak, lewat slide itu Pak. Gimana nih Pak? Iya. Pindahin dulu. Gini. Oke. Tadi ya. Ini ya? Nanti aplikasinya. Tahu. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya juga baru belajar juga. Saya emang pinter enggak kan? Tenang aja, kita sama-sama belajar. Oh, nice. Ini ya Pak. Tahu nih. Maaf ya Pak. Saya maafkan, tenang aja. Ini kebetulan saya waktu itu pertama kali Pak yang membantu yang Pak Dedi dengan Pak Yudi. Memang harus saling membantu, nggak boleh. Harus. Kan semangat kolaborasi. Slide berarti. Itu tadi nggak bisa kan? Tadi nggak bisa. Itu nggak bisa. Link itu kan link PPT. Ya semoga bisa. Coba aja. Yeay. Semoga bisa. Amin. Kan coba. Slide dari slide. Berarti di slide itu Pak. Tadi slide. Kita udah coba. Back. Coba ya. Kita coba ya. Kita kasih lagu Pak, happy Pak. Sekali bisa aja. Aku pilih IFP aja. Jam 1 Pak. Proses. Proses. Ya, proses. Iya Pak. Nah, jadi Satu. kalau mau cerita kemarin itu
Ini agak lama Pak, karena memang benar-benar 2 kali 35 menit. Saya open kelas di sini. 15 teman-teman di belakang. OJT 1 pelatihan PM dari BGTK. Pesertanya? Pesertanya ada berapa Pak ini? 30 guru. 30 Dari mana aja? Dan Dari mana aja? dari mana aja Pak? Ya. Iya, dari mana aja? Saya nanya, dari mana aja? Ya, gue ya Pak. Dari Jakarta Selatan. Oh. Ini kebetulan saya ambil bab 3 tentang materi kaki Iya, kaki iya. Pak. Mantul. Oke, lanjut. Ya udah. Back. Ya. Oke. Dan seterusnya ya. Selain ini ada lagi nggak? Selain ini? Selain ini kan berarti ibu memanfaatkan Canva kan? Nah selain ini ada nggak? Iya, oke. Oke. Selain ini ada nggak? Misalnya materi apa di kelas? Belum. Cuma kemarin teman-teman teman-teman nonton ya, saya kebetulan di sekolah buat film Pak, jadi nonton film juga di kelas 1 karena kan dikit yang nggak ikut ya. Jadi kebetulan ada 2 sesi, jadi sesi kelas bawah itu tentang hormati es krim terakhir untuk ayah, jadi tentang ayah. Yang kelas 5, 4, 5, 6 tentang bully. Kebetulan filmnya dari Pak Bay, kalau saya dari saya pribadi. Jadi kelas 1, 2, 3 saya gabung Pak lewat film. Oke. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan buat Ibu siapa? Ibu Diah. Oke. Selain Bu Diah, ada yang mau lagi? Kalau enggak saya tanya deh, Ibu udah berapa mengeksplor? Biasa baru duduk pulang Pak. Oke, Ibu sama. Ibu sama. Oke, semuanya sama ya. Oke. Saya udah bagi materi, saya ingin tampilkan. Bisa minta tolong? Ya. Nah, tolong biar saya tunjukkan mana duluan. Yang Google Doc. Oke, saya minta tolong yang hasil survei. Hasil survei. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, minta tolong ya Mas sambil dioperasikan biar saya tunjukkan. Hasil survei. Ya, ini apa namanya? Bawah. Ah, ini nih. Ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebelum saya bintang, saya mengadakan survei, ya. Surveinya kepada siapa? Kepada para kepala sekolah. Hasil survei terkait dengan pemanfaatan PID. Jadi PID itu bahasa Indonesianya IFP, ya. Kalau IFP itu bahasa Inggris. Indonesia adalah papan interaktif digital. Kepada kepala SD di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan. Nah, tanggal surveinya 15 sampai 6 Oktober. Kalau Ibu tadi menerima tanggal berapa Agustus? 28. Berarti salah satunya Bu Dwi udah mengisi ini. Jadi nanti akan ada gambaran dari SD Gunung 1 pun sudah berkontribusi terhadap survei ini. Benar nggak Bu Dwi? Ya. Bu Dwi kan ngisi kan? Ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati hasil surveinya? Yang pertama, bahwa ada 154 sekolah yang sudah menerima sampai tanggal 6 Oktober. Sekarang sudah tanggal 27. Mungkin sudah bertambah lagi, ya. Karena dia sifatnya dinamis, data bergerak. Dan dari 227 negeri dan swasta SD di JS2. Artinya kalau kita prosentase berapa persen Bapak Ibu?
yang sudah diterima di JS2. 154 banding 227 kali 100%. Kurang lebih 67%, hampir 70. Di sisi lain, di wilayah lain ada yang sama sekali belum menerima. Jangankan di pulau lain, di Jakarta pun kemarin Jakarta Timur baru bisa hitungan jari. Artinya udah, tapi baru-baru kali ini ya. Artinya kita harus bersyukur bahwa JS2 punya kesempatan yang lebih baik. Nah, ternyata dari 154 hasil survei ada 121 yang sudah memanfaatkan. Berarti ada selisih dong yang belum memanfaatkan. Berapa? 33. Kira-kira kenapa? Kok nggak bersyukur banget ya, udah dikasih nggak mau memanfaatkan? Apa yang terjadi? Nah, ada beralasan, ada 4 alasan yang bisa kita lihat. Ya, jadi ada 33 sekolah belum memanfaatkan. Yang 121 sekolah atau 78,6 sudah memanfaatkan. Ada 33 atau sekitar 21,4 belum memanfaatkan. Kenapa kok belum memanfaatkan? Kita lihat alasannya. Ya. Nah, ini penerimaannya di bulan Agustus. Mungkin Bu Dwi SD Gunung 1 ini di antara 5 sekolah yang pertama kali itu. Berarti keren juga dari dari Direktorat Pendidikan SD Gunung 1 udah terkenal itu. Tepuk tangan dong. Ya. Kan sering dipanggil, sering ini. Ya, saya pokoknya orang-orang yang mau maju pasti saya ajukan. Ya, termasuk kayak kemarin jadi nggak itu yang tanggal 21 yang Diganti, Pak. diganti? Sama Rawabar, mungkin yang lebih dekat. Oh gitu ya. Jadi seringnya gini, Pak Jum, sediain sekolah begini-begini. Jadi kalau semakin proaktif, semakin nggak banyak ngejel, nggak banyak pertimbangan, pasti saya itu ya. Walaupun memang kok mendadak sih Pak? Ya memang saya dapatnya dari mendadak sana. Jadi nggak usah kita nyalahin kenapa mendadaknya, tapi kita pastikan 1 kali 24 jam sesuai dengan namanya, ini sudah difungsikan kebermanfaatannya, papan interaktif digital, ya kan? Berarti Bapak Ibu sudah benar-benar memanfaatkan fungsi dari papan ini secara tujuan utamanya, menginteraktifkan. Apakah yang kedua salah? Tidak, karena memang butuh akses konten, ya. Kemudian apakah yang ketiga alat asesmen penilaian salah? Tidak, ya. Cuman dibanding 1 sampai 4 ini, frekuensi atau paling banyak yang sudah dieksplor ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, ya. Yang berikutnya, nah, kategori pemanfaatan pengalaman guru dan siswa dalam memanfaatkan ini hanya ada 2 jawaban, sangat senang dan senang. Gak ada yang jawab sedih, gak ada yang jawab bingung, gak ada yang jawab tidak tahu. Artinya apa? Bapak Ibu, artinya apa? Alat ini benar-benar merupakan hal yang dinantikan. Tadi kepuasan terhadap pembelajarannya, ya. Sangat senang dan senang. 115 sangat senang, 39 senang. Nah, kemudian saya tanyakan lagi, apakah terdapat praktek baik digitalisasi pembelajaran di sekolah Anda yang dapat direplikasi? Jawabannya yang paling banyak adalah 53,2% ada di beberapa guru, ya. Nah, kemudian ada di banyak guru, ini menempati ranking kedua, yaitu 30,5%. Jadi kalau seandainya ini di sini gurunya 20, tapi kalau ada beberapa mungkin baru 5 atau 3 seperti itu. Nah, ada di satu guru 7,9%. Nah, belum ada sama sekali. Ini lagi-lagi mungkin yang menjawab belum sama sekali tadi kategori yang 33 sekolah karena belum memanfaatkan. Wajar, namanya belum pernah melakukan, gimana mau bisa membuat itu. Jadi nanti akan sangat ini. Nah, itu saya udah merasakan tahun 2023. Pengen tahu di mana saya merasakan seperti itu? Nah, saya di Korea Selatan. 2023 saya mendapat kesempatan menjadi peserta pertukaran guru Indonesia. Itu mentor saya masih gadis, cantik. Itu kalau kerja itu bawanya hanya kayak gitu, bedak sama handphone gitu. Begitu datang ke sekolah, dia udah tinggal memainkan itu.
Nanti saya akan tampilkan di hasil di situnya. Kemudian ada keterampilan guru yang masih rendah. Nah ini makanya hari ini saya hadir ingin memotivasi Bapak Ibu. Ya, awal sesuatu yang baru pasti merupakan hal yang asing. Tetapi seiring waktu, dan saya minta Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman jangan pernah pelit untuk berbagi. Ya, yakinlah bahwa ketika Bapak Ibu sudah punya ilmu dunia akhirat. Ya, nah lanjut. Nah, bagaimana tingkat keberhasilan digitalis pembelajaran di sekolah Anda? Nah, di sini sangat berhasil, ada 50 sekolah yang menjawab, 32,5%. Kemudian cukup berhasil 99 sekolah. Kemudian kurang berhasil 4 dan tidak berhasil 1. Lagi-lagi yang kurang berhasil dan tidak berhasil bisa jadi tadi yang kelompok 33 ya. Jadi dua kubu ini sudah menyatakan bahwa sangat berhasil dan cukup berhasil. Artinya kebermanfaatan alat ini sangat. Sudah diupload, menurut Bapak Ibu seperti apa? Ini saya dua aja deh, saya tunjukkan dua. Sasaran pengimbasan, nanti ini yang diklik ya, isi. Materi yang nanti Bapak Ibu bisa explore. Kalau sempat yang lain-lain tadi terkait dengan kebijakan segala macam silahkan ya. Tapi kalau enggak, setidaknya ini ya. Jadi digitalisasi pembelajaran jenjang SD dilatar belakangi oleh apa Bapak Ibu di sini ya, ada urgensi atau pentingnya digital, ada visi Indonesia Emas, ada peta jalan, ada tren global, semuanya di situ ada keterkaitan dengan inovasi pembelajaran digital ya. Indonesia Emas 2045 bahwa kita harus menguasai iptek, salah satunya adalah ini hasil iptek ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa. Nah, yang kedua, apalagi Bapak Ibu yang harus kita perhatikan nih? Dokumen perencanaan, RPJMD, Inpres, kemudian Perpres segala macam. Di sini semuanya mengatakan digitalisasi pembelajaran, penguatan pendidikan dan teknologi digital, kemudian ada percepatan pengadaan digital, menyediakan papan interaktif. Nah, semuanya ini punya landasan hukum. Jadi tidak mengada-ada, ya. Berikutnya, program digitalisasi pembelajaran ada Inpres nomor 7 ya, dan itu hasilnya seperti itu. Kemudian di sini tahun 2020 ya, pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan prioritas. Salah satunya di poin 12, program prioritas Kemendikdasmen, yaitu penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Jadi ini semuanya nggak ngada-ada, tapi dua dan tiga gitu. Sayangnya nggak boleh begitu. Jadi ada loh beberapa sekolah itu saya baca di waktu secara online. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menerangkan kepada anak didik berita terhangat apa hari ini, tinggal ketik aja detik.com keluar, headline, kemudian Kompas.com, ya. Jadi Bapak Ibu nanti nggak harus lagi nyari koran bekas, udah real time. Jadi seperti itu. Kelas 6, kelas 5 kan kadang-kadang membandingkan ya, ada cerita argumentasi, narasi, eksposisi, ya kan, dan sebagainya. Udah, deskripsi, udah tinggal ketik. Wah, pokoknya nikmat apalagi yang kau dustakan. Nah, kalau tidak dimanfaatkan sangatlah berdosa kita. Ya, jadi dieksplor. Yang sudah tahu ini loh begini-begini. Jadi nggak usah ngurusin tetangga kanan kiri depan belakang. Ya, saya minta nanti saya akan tanya Bu Dwi, guru-gurunya makasih dan simulasi. Nanti banyak, apalagi yang kelas 6 ya, mau TKA. Nah, itu pokoknya tinggal ketik aja segala macam ketemu tuh bentuk soal ya. Kemudian sains teknologi yang mau eksperimen secara virtual, buka lab ya. Lab virtual. Coding proyek STEM. Kemudian kolaborasi, diskusi proyek dan pemecahan masalah ya. Nah, Bapak Ibu, tahapan-tahapan yang ada dalam pemanfaatan ini. Kalau Bapak Ibu guru masih dominan sebagai sumber pengetahuan, berarti Ibu pada tahap awal. Tadi sebenarnya video yang mau saya setel yang pertama itu. Jadi dia fokus guru semua dari A sampai Z, nerangi guru semua. Nah, itu berarti Bapak Ibu di tahap awal ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melibatkan anak, ayo nak maju, gimana caranya memasangkan ini ke sana, dia mencoba
Itu berarti udah di tahapan kedua, udah ada kolaborasi. Tetapi kalau Bapak Ibu udah langsung begini, anak-anak kita akan mengajak atau kita akan belajar dulu. Anak-anak, kita besok mau membahas tentang tumbuhan hijau. Coba kalian di rumah eksplorasi. Silahkan, dari mana saja. Anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa papan ini adalah sebenarnya HP kita tapi dalam bentuk besar, ya, Android kita. Jadi Bapak Ibu jangan baru mengeksplor saat di sekolah dengan ini, dari rumah dengan ini, ya lakukan, atau dengan laptopnya, ya, mau pakai Canva AI, GPT, kemudian Gamma dan sebagainya, silahkan dieksplor. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuat rencana pembelajaran, kasih tuh linknya. Jadi mau ngapain, nanti di warna biru, begitu klik itu muncul ke sumber, warna lain klik sumber. Jadi kita satu lembar RPP, tetapi begitu diklik-klik udah merupakan tahapan yang akan kita eksplor dari alat ini. Itu udah keren banget, ya. Jadi kalau ketiga ini, ibu nggak, pokoknya hanya ngasih pengantar, anak-anak kita mau mempelajari tentang tumbuhan hijau. Coba di antara kalian siapa yang mau menjadi volunteer? Apa itu tumbuhan hijau? Silakan, bebas, dan pastikan dia udah berlomba-lomba, apalagi udah dikasih persiapannya. Iya, tapi anaknya udah dari rumah mengeksplor dengan HP-nya atau dengan laptopnya, kan dia ingat, ya, seperti itu. Nah, ini diharapkan bahwa Bapak Ibu kelasnya harus kelas cerdas, mewujudkan ekosistem digital. Apa cirinya? Nih, ada 4. Kolaboratif, interaktif, terukur, dan adaptif. Ya, jadi kolaboratif berarti Bapak Ibu tidak tadi dominan sendiri, tapi kerja kelompok yang berbasis teknologi, proyek di kita. Interaktif, memanfaatkan papan interaktif, aplikasi digital. Kemudian terukur, ada asesmen real time yang memudahkan guru. Dan ada adaptif, pembelajaran menyesuaikan kebutuhan siswa dan capaian belajar. Tuh, ya. Oke. Nah, ini ekosistem pembelajaran, ada berkelanjutan dan ada partisipasi semesta, ya. Bahwa konten-konten ini ketika Bapak Ibu belum menemukan, Bapak Ibu punya ide gagasan, buat masukkan, sehingga kehadiran ini menjadi wahana menambah Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi. Partisipasi semesta, bahwa transformasi pendidikan hanya bisa berhasil jika semua pihak, guru, sekolah, pemerintah, masyarakat, orang tua. Maka libatkan juga nanti orang tua, bahwa anaknya mendapat tugas apa, mengeksplor apa. Bagi yang belum punya, gimana caranya? Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau belum punya, caranya ya izin ke orang tua, Bapak Ibu, anak Ibu saya tahan untuk mengeksplor yang ada di sekolah. Jadi di rumah dia akhirnya nggak jadi CRM. Di Gunung Satu ngapain aja sih, maksa saya nggak punya HP main untuk ini. Nah, jangan. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan di data anak muridnya yang nggak punya fasilitas ini apa, difasilitasi. Nah, kamu kan ada tugas mengeksplor ini, di rumah nggak ada, ya udah jangan pulang dulu, dampingi, gitu ya. Jadi itu yang namanya partisipasi semesta. Saya minta Bapak Ibu jangan ego, ya, seperti itu. Nah, ini pemanfaatan pengelolaan berbasis aset. Nah, kita akan membahas aset. Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu komentari dari ketiga gambar ini? Dimulai dari alat sederhana, Pak. Ya, terus? Untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang Terus? tentunya itu perlu perjuangan dan latihan-latihan terus-menerus. Keren, tepuk tangan. Tahun 1945 sebelum merdeka, kita belum punya mortir, belum punya senjata laras panjang, belum punya tank yang canggih-canggih, tapi kita bisa merdeka. Asal ada apa? Tekad dan kemauan. Sekalipun masih menggunakan bambu runcing. Yang kedua, ini ada orang tua sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa ada alat yang sederhana, tapi bisa tadi, ya, meraih cita-cita. Nah, apalagi kita sekarang di era semuanya serba canggih, serba teknologi. Wajib hukumnya kita harus melesat yang tadi, ya. Jadi kita akan malu
Ketika yang dulu dengan kesederhananya aja Indonesia bisa seperti ini, apalagi sekarang. Berarti Bapak Ibu bisa kasihnya nanti rebutan, berarti berbasis apa itu? Masalah. Ya. Kalau aset kira-kira gimana? Kalau kira-kira berbasis aset, nah, gimana? Kalau yang aset, Ini kan aset juga jadi apa? lah iya, aset berbasis masalah, ada aset berbasis aset. Aset, apa contohnya? Nah, kita lihat nih. Jadi ada dua tadi ya. Kalau yang berbasis masalah, dia akan ngomong, kami hanya punya satu perangkat. Banyak guru yang belum pakai teknologi, belum bisa, masih gaptek. Kemudian murid-murid kami belum terbiasa dengan pembelajaran digital. Ini kan yang menjadi masalah. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikirnya adalah berbasis aset, pasti akan ngomong, kami punya satu perangkat digital, bagaimana agar dapat dimanfaatkan bersama. Maka tadi keluarlah jadwal, keluarlah ada namanya moving class, ya kan? Keluarlah ada strategi yang kelas tinggi turun ke bawah karena riskan kalau dibawa ke atas. Itu namanya berbasis aset. Yang kedua, ada beberapa guru yang sudah bisa jadi mentor. Jadi bukan hanya yang bisa 1-2 yang jadi masalah, tapi gimana caranya yang punya modal 1 dan 2 itu menjadi tadi tutor sebaya yang saya bilang. Kalau di sini udah ada 4, satu orang megang 5, maka 20, 5 kali 4 selesai itu. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa, karena apa? Sudah diajarin lebih cepat ya. Dan mau mengorbankan waktunya yang tadinya tadi untuk leha-leha, tahu leha-leha, santai-santai, ngobrol yang gak karuan, kemudian kita mengalihkan untuk mengeksplor, menggali, supaya besok begitu mau ngajar di hadapan muridnya udah, wih, ibu belajar di mana kok jago banget. Iya, harus begitu ya. Guru itu menang dalam semalam tuh. Jadi semalam kita belajar, besoknya tepuk tangan, diapresiasi oleh muridnya. Tunjukkan itu. Jadi memang harus ada pengorbanan. Jadi jangan Bapak Ibu seolah-olah gini, pasrah, kemudian di zona nyaman ya. Jadi Bapak Ibu masih usianya masih di bawah saya. Saya aja yang udah hampir pensiun masih semangat belajar. Apalagi Bapak Ibu yang masih lama ya. Jadi tolong. Nah, ini kesempatan untuk memperkenalkan pembelajaran yang lebih aktif dan visual secara bertahap ya. Jadi ketika Bapak Ibu berpikir aset, maka semuanya positif. Kalau ini kadang-kadang jadi negatif, kambing hitam, kambing putih, kambing hijau. Jadi disalahin keadaan aja ya. Tapi kalau di sana nyarinya apa? Solusi gitu. Nah, ini yang saya terangkan. Kalau Bu Dwi ingat, ada 2 kata tuh. Apa? Masih ingat? Pejuang dan pecundang. Ketika pejuang, dia akan selalu berusaha gimana caranya. Ketika ada satu masalah, dia akan mencari 1000 cara untuk memecahkan satu masalah itu. Tetapi kalau Bapak Ibu berjiwa pecundang, sudah tahu bahwa ini salah, akan mencari 1000 alasan pembenaran menutupi satu kesalahan itu. Nah, sekarang Ibu mau jadi pejuang atau pecundang? Pastinya pejuang. Betul? Betul. Kalau enggak bohong. Oh. Iya, kalau enggak bohong berarti Bapak Ibu enggak jujur. Enggak ada lah orang satu pun yang pingin jadi pecundang, enggak ada. Pingin jadi pejuang. Kenapa kadang-kadang jadi pecundang? Keadaan memaksa. Sehingga berbohong. Nah, saya minta Bapak Ibu enggak seperti itu ya. Nah, nih Bapak Ibu, pola prinsip berpikir aset ya. 1, sekolah punya kekuatan, tidak ada sekolah yang kosong. Sebelum ada ini, Bapak Ibu udah punya Infocus, udah punya laptop, udah punya ya macam-macam. Jadi alat ini adalah penambah. Jadi jangan sampai alat ini menjadi beban, jadi masalah. Jadi ini harus memperkaya, memperkuat, jadi mengeksplor. Jadi bukan malah jadi masalah. Kekuatan tumbuh dikenali dan dihargai. Ya, aset akan menjadi nyata ketika dihargai. Yang kedua, perubahan dapat dilakukan secara nyata, tidak harus menunggu segalanya sempurna. Tuh. Idealnya satu kelas 1, tapi kita baru punya 1. Ya udah, jangan jadi alasan 1 lantas kita nggak menggunakan. Tapi gimana caranya 1 tadi bisa menggunakan semua, anak-anak bisa mengeksplor semua. Ini ya.
Jadi jangan nunggu sempurna. Kolaborasi adalah aset sosial yang besar. Kekuatan tidak selalu harus tumbuh dari individu tadi. Kelompok yang saya minta ya. Oke. Nah, ini 7 aset yang nanti Bapak Ibu bisa eksplor. Ada namanya aset individu, sosial, fisik, institusi, ekonomi, budaya, digital, dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini bahan diskusi. Kita lanjut aja. Ya, lanjut aja. Nah, kesimpulan bahwa digital pembelajaran adalah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu harus butuh dengan alat ini, bukan keterpaksaan. Ini gara-gara Pak Jumadi datang nih, saya wajib. Bukan ya. Walaupun saya paksa juga sih. Tapi itu jangan itu yang jadi alasan. Tapi benar-benar butuh ya. Karena nanti ada RTL. Saya nanti akan ada format yang akan saya pantau setiap hari. Bapak ini hari tanggal ini mengeksplor apa untuk materi apa. Jadi nanti Bu Dwi melalui wakil kurikulum mana? Tolong buatkan SIID yang isinya semua guru ya. Kalaupun mau nayangin videonya jangan sampai nanti yang keluar adalah yang sure. Nah, gimana caranya itu? Jadi kadang-kadang kalau kita tiba-tiba langsung itu kan kadang-kadang gugung ngetiknya harusnya kontrol misalnya. Harusnya enggak, kadang-kadang ya harusnya jangan ngeres ya. Saya kan bilang hanya harusnya kontrol, tapi yang diketik lain misalnya. Aksi fokus pada kekuatan yang dimiliki, aksi nyata, kolaborasi, dan seterusnya ya. Nah ini yang paling penting nih, penggunaan apa saja yang Bapak Ibu harus eksplor ya, pembelajaran digital nih. Nih kalau ini udah tahu ya alat ini fisiknya, jadi saya nggak mungkin nerangin karena ini udah given lah, udah nanti fungsi-fungsi, spesifikasi segala macam udah ada semua itu ya. Nah, tuh. Jadi ini tetap ditampilkan fungsinya apa, deskripsi kalau kayak gini ya. Nanti Bapak Ibu baca. Tapi kalau Bapak Ibu udah familiar dengan HP-nya yang nggak jauh beda dengan HP. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini nih. Nih, bagaimana Bapak Ibu ketika ada masalah dengan alat ini? Ya, satu misalnya tidak ada suara. Ini udah dikasih tipnya, ada 3 hal. Periksa kabel, periksa tombol power, dan periksa volume. Gimana kalau suara dan gambar terganggu? Coba temukan perangkat, coba pindahkan ya. Gimana kalau layar tidak dapat dinyalakan atau indikator power mati? Ada 4 hal. Jadi ini ikuti step by step ini. Terus perangkat tiba-tiba mati, apa yang harus dilakukan? Nih ada 3. Remote control tidak bekerja, apa yang harus dilakukan? Terus tidak ada suara saat ini, apa yang dilakukan? Nah, yang nggak boleh dilakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini udah dicoba nggak bisa. Lantas dengan gayanya, mas tolong ambilkan obeng. Mungkin ini kali. Dibukalah. Jangan lakukan itu ya. Kadang-kadang ada sotoy, so tahu main bongkar, bisa bongkar berhasil, tapi nah itu yang sering terjadi saya kayak gitu. Nah, nggak boleh. Apa yang harus dilakukan kalau udah kayak itu? Kan ada kartu garansi. Lihat harus kemana. Jadi nggak boleh selain ini dilakukan ya. Tuh, saya udah sampaikan loh. Nanti kalau ada yang segelnya rusak gara-gara Bapak Ibu sok tahu dibongkar, bukan saya yang nganjurin loh ya. Jadi saya udah sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa asesmen dengan fungsinya ya. Satu ada assessment as learning, ada for learning, dan ada off learning. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bedakan masing-masing ini. Yang pertama, assessment sebagai as learning adalah sebagai proses pembelajaran. Assessment itu untuk refleksi proses pembelajaran dan refleksi diri murid, berfungsi sebagai asesmen formatif. Sedangkan for learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran untuk formatif. Sedangkan off learning untuk sumatif ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa. Nah, ini lanjutannya ya. Apa itu formatif, apa itu sumatif ya. Kemudian ini. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Terus
pengalaman belajar ketika kita menggunakan pendekatan project based learning tuh. Pertemuan pertama harus ngapain, pertemuan kedua harus ngapain, pertemuan ketiga ngapain ya. Udah dipandu ya. Keempat dan seterusnya. Tuh, ya. Sampai pertemuan terakhir ya. Sampai refleksi, ada evaluasi ya. Nah, sekarang inspirasi penggunaan bahan ajar interaktif untuk digital. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau menggunakan interaktif, apa aja nih di sini ya? Pentingnya bahan interaktif, satu, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, memfasilitasi pembelajar yang menyenangkan, memberikan umpan balik, dan mendorong berpikir kritis dalam pemecahan masalah ya. Nah, ini contohnya ya. Ciri bahan interaktif, satu, membutuhkan aksi dari pengguna, misalnya klik, geser, ketik, pilih. Yang kedua, memberikan respon umpan balik berdasarkan interaksi. Siswa melakukan aksi, bahan ajar memberikan umpan balik. Misalnya, jika siswa menjawab pertanyaan, sistem akan memberitahu apakah jawabannya benar atau salah ya. Kemudian bersifat dinamis dan adaptif, bahan ajar interaktif tidak statis. Dia bisa berubah atau menyesuaikan diri berdasarkan interaksi siswa ya. Nah, jenis bahan ajar itu ada yang by design, ada juga yang by utilization. Nah, yang by design itu sengaja dan spesifik untuk tujuan pembelajaran tertentu ya. Kemudian yang by utilization juga by use, ini adalah bahan yang di awalnya tidak dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran, namun dipilih dan dimanfaatkan oleh pendidik atau siswa karena ada relevansi atau keterkaitan ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh inspirasi bahan ajar by design. Ini yang mungkin udah sering Bapak Ibu lakukan, kuisis ya, untuk kuis interaktif berbasis game dan bisa diakses oleh seluruh siswa ya, dapat membuat video pembelajaran. Yang kedua, ada word wall ya, untuk membuat aktivitas seperti mencocokkan, roda acak, teka-teki, bisa langsung dimainkan di layar dengan menggunakan drag and drop. Lalu yang berikutnya ada Nearpad untuk presentasi interaktif, kemudian kuis dan mendukung integrasi antara Google Slide dan memungkinkan interaksi siswa langsung dari siswa. Canva, nah ini bukan hal asing bagi kita. Yang di Jakarta ada busway, ada konektivitas dengan subway segala macam. Di sana 2013 saya sudah menikmati dengan kartu tab-nya, dengan subway-nya, dengan interkoneksinya, dengan busway-nya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, di forum ini nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah karya. Kemana lagi nih, tak hilang ya? Satu lagi yang ini. Kalau di sini ada nggak nama Bapak Ibu guru? Yang di sini? Ada. Ya, Bu Dwi ya. Nah, saya minta tahun 2025 bukan hanya Bu Dwi tapi 23 yang ada di sini wajib hukumnya ikut ya. Jadi saya minta tolong nanti ada edisi khusus untuk yang SD Gunung 01. Nah, apa yang harus Bapak Ibu tulis adalah pengalaman pembelajaran Bapak Ibu yang paling menarik, yang paling unik, yang paling mengundang rasa ingin tahu, dan yang paling menurut Bapak Ibu terbaru. Jadi nanti ada unsur kebaruan, unik, mengundang rasa ingin tahu ya. Nah, saya minta nanti bikin karya tulisnya menggunakan metode STAR. STAR. Situasi itu menceritakan latar belakang Bapak Ibu kenapa menggunakan itu. Dilatar belakangi kondisi nyata yang dihadapi, dialami dalam keseharian. Lalu tentunya kan kita punya idealisme, maka kita punya impian, keidealan, kondisi yang ideal. Nah, ketika Bapak Ibu antara real dengan ideal itu nggak sama, pasti akan ada apa? Ada tantangan, ada hambatan, ada permasalahan. Nah, uraikan yang menjadi hambatan apa, menjadi masalah apa. Apakah Bapak Ibu masalah itu akan didiamkan?
Oh tentu tidak. Maka Bapak Ibu akan melakukan mencari solusi di situ. Jadi di situasi itu ada minimal ada 4 tadi. Kondisi real, kondisi ideal, terus masalah yang terjadi sama tawaran solusi. Ya, ini di sini nanti. Ya. Nah kemudian yang kedua ada tantangan. Ya, tantangan. Tantangan ini kira-kira dari mana saja Bapak Ibu? Tantangan terberat dari internal. Nah, dari diri kita. Aduh Pak, saya sibuk. Saya ibu rumah tangga. Habis ngajar udah ditunggu anak, harus cepet-cepet pulang. Cucian udah numpuk, setrikaan. Banyak tuh. Ungkapkan, nggak apa-apa, jujur pada dirimu, pada diri kita masing-masing. Ungkapkan apa yang menjadi tantangan sehingga kadang-kadang inovasi kita mandul. Kadang-kadang kita terbentur, ya itu. Jadi baik kemalasan di zona nyaman atau apalah, silakan ungkapkan. Dan tidak ada ketika yang baca nanti lantas begitu saya baca, oh ini Bu Dwi kurangi aja, ini orang malas. Enggak. Jadi enggak ada unsur penilaian ya. Ingat. Jadi pure Bapak Ibu jujur pada dirinya silahkan. Enggak ada konsekuensi nanti ada penilaian kemudian mempengaruhi. Tolong ya Bu Dwi ya. Jadi ini pure bahwa untuk jujur pada dirinya. Apa sih yang dihadapi oleh diri kita? Kenapa kita begini-begini? Itu yang internal. Yang kedua eksternal. Dari mana Bapak Ibu tantangan eksternal itu bisa muncul? Lingkungan. Oke. Lingkungan itu macam-macam. Ada lingkungan secara orang, ada juga secara lingkungan secara fisik. Lingkungan secara fisik apa? Ya tempat, ya alat, ya media. Nah secara orang, teman-teman sebaya. Ya, Ibu siapa tadi? Budiah. Budiah lagi gemar banget. Udah mengeksplor. Begitu di forum, menerangkan kepada teman-temannya. Budiah dengan semangat untuk memberitahu kepada. Tapi Pak siapa namanya? Yudi. Pak Yudi. Budiah. Baru tahu 3 aja dah macam-macam. Saya udah 5 tapi nggak wah itu langsung down. Besoknya udah deh, saya nggak mau lagi nyentuh itu. Saya mau mengurung diri, kalau perlu di WC. Waduh, itu bisa dan kadang terjadi. Tapi saya yakin di sini nggak ada wajah-wajah julid kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya. Itu yang saya harapkan. Di sana kadang-kadang ada gitu, dan kadang itu menjadi down tuh. Akhirnya udah mau bangkit, aduh ya Allah, niat baik malah akhirnya mengkeret tuh, mengkeret. Nah, itu ungkapin ya. Pakai inisial aja, nggak usah disebutin nama, nggak apa-apa. Atau seseorang gitu ya boleh. Gitu. Karena takut boleh kalau dibaca secara vulgar nanti menjadi panjang urusannya. Ya. Nah, dengan medianya seperti apa, dengan alatnya seperti apa, dukungan dari pimpinan seperti apa, ya, muridnya, orang tuanya, ungkapkan kalau memang itu ada keterkaitan dengan yang akan Bapak Ibu tulis, ya. Itu tentang tantangan. Lalu yang ketiga, situasi, ya. Situasi itu apa yang harus Bapak Ibu terangkan? Nah, di sini ada langkah-langkah yang namanya aksi. Tadi STA, aksi. Aksi itu adalah ya aksi. Tindakan. Kuncinya 5W1H. What? Jadi apa sih yang mau Bapak Ibu lakukan kegiatannya? Nih contohnya minggu pertama, minggu kedua dia melakukan kegiatan ya. Nanti dilengkapi dengan gambar, dengan tabel ya, dengan yang dibutuhkan ya. Nah, tapi ini ada kekurangannya. Ini harusnya ada di bawahnya. Gambar berapa tentang apa? Gambar berapa tentang apa? Nanti dikasih ya. Jadi ini kemarin ngejar tayang jadi belum sempet ya. Aksi 5W1H. Apa kegiatannya? Apa tujuannya? Terus W kedua, why, mengapa Bapak Ibu melakukan itu? Ya, alasannya apa? Kemudian siapa yang terlibat, siapa yang melakukan, siapa yang menjadi sasaran ya. Kemudian belum rezeki, mudah-mudahan suatu saat bisa ada waktu dan langsung dibagi kan? Langsung dibagi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya satu lagi deh tadi yang harus di TL. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya? Ada 3. Satu adalah mengeksplor dengan bentuk eksplorasinya. Nanti ditulis ya judulnya. Eksplorasi bahan ajar menggunakan IFP atau PID. Terus kolomnya kira-kira menurut Ibu, menurut Bapak terkait dengan materi yang dieksplor itu seperti apa? Kesan mungkin, testimoni atau apa? Temuan-temuan yang Ibu rasakan. Seperti itu. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua tadi membuat best practice pengalaman Bapak Ibu, menuliskan dalam bentuk STAR dari pembelajaran yang terbaik yang menurut Ibu rasakan. Boleh terkait dengan alat ini, boleh juga yang tidak, ya. Yang tidak, tapi Bapak Ibu udah punya karya, tapi belum tuliskan, ya. Jadi saya tidak membatasi harus penggunaan atau pemanfaatan alat ini, ya. Nah, yang ketiga, saya minta Bapak Ibu menulis testimoni tentang saya. Nah, tentang saya. Silakan mau dikasih judul apapun, saya tidak akan marah, ya. Jadi bebas. Bapak Ibu silakan berikan masukan untuk saya, ya. Dengan segala perspektif yang pernah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu rasakan kehadiran saya baik di sekolah ini maupun secara luasnya di Jakarta Selatan. Baik, itu ya. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekstelasi dibeli pakai uang pribadi. Minumnya berdua menjadi kenangan. Artinya Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi karena ilmunya. Mari kita berikan tepuk tangan. Ditulis dimasukkan di buku. Iya, baik nih. Bapak terima kasih banyak. Tapi saya juga mau berbagi lagu nih buat Bapak Ibu guru semuanya untuk menutup kegiatan kita hari ini, karena kemarin kebetulan kelas 5 Pak Bay, Bu Desti, saya tentang coding kelas 5 kita punya lagu. Sebenarnya Bapak Ibu guru tahu karena sering ikut kegiatan kepramukaan, lagu ini banyak dinyanyikan dalam kegiatan kepramukaan juga. Jadi yang kemarin coding kita ganti IMP, ya. Masih kan gak lagunya Happy Ye? Ini kenangan banget loh buat saya sampai apal ya. Tapi saya catat lagi, oke. Tepuk tangan semuanya ya. 1, 2, 3. Happy Ye, 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 Happy Ye. Aku pilih IMP aja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. IMP, aku cinta kamu. IMP, aku sayang kamu. IMP, I love you. Sekali lagi ya Pak ya. Sekali lagi ya, oke semuanya. Jangan lupa gerakannya. Siang matahari, malam. Tuh, ini ajaran Bapaknya loh. Oke, yuk semuanya yuk. 1, semuanya berdiri, boleh berdiri, semuanya berdiri. Biar lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Happy ye ye ye, happy ye. Aku pilih IMP aja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. IMP. Cepet ya? Iya, terlalu cepat Pak. Tapi alhamdulillah sampai dengan jam 4. Sebenarnya kita masih butuh banget Bapak. Tapi karena memang waktu sudah membatasi kita hari ini, saya terima kasih kembali kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir ke SD Gunung 01. Selalu dan selalu Bapak jangan pernah bosan, karena ketemunya kita lagi. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana Pak? Foto bareng dari Foto bareng. Ya. Oke, boleh. Ya, tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama. Satu. Sini semuanya. Agak tengah-tengah aja ya. Foto pakai ini. Iya.
Mau ngumpul atau masing-masing di tempat? Boleh mana Pak baiknya? Temar mana? Hah? Hidup. Itu yang semua ya? Pakai remote ya? Pakai timer Pak. Timer ada timer. Timer Pak Yudi, timer. Ada timer di atas. Nah, pakai timer. Klik dulu. Klik dulu Pak. Ini ya. Nah, itu timer dulu. Timer yang bawah Pak. Yang bawah Pak. Oke. Tiga Pak. Belum klik aja. Satu. Ya, Pak Yudi kali ini. Ya. Tadi, oke. Mas video. Oke, foto dulu sekarang. Foto dulu tadi. Masih belum. Dulu ya. Yuk, yang terbaik. Oke. 9. Cici. 7. Ya, Pak Yudi paling gini. Telat. Ulang. Video pertama ya. Yang kedua, Happy. Bu yang 9 Bu. Iya. Ini nanti masuk ke YouTube ya. Pak, pakai waktu bisa. Bisa video. Foto aja ya? Nggak bisa ya? Video nggak bisa. Video langsung aja. Video langsung. Gak apa-apa langsung. Oke, sini Mas. Oke, yuk. Siapa kita? SDN Gunung 01. SDN Gunung 01. Cerdas berintegritas. Montepas. Juara. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku cinta kamu. Aku sayang kamu. I love you. Nah, nanti teman-teman begitu anak-anak selesai foto. Setiap ngajar selesai difoto di video ya. Jadi nanti dibikin namanya kolase. Terus nanti di akhir tahun ada namanya kaleidoskop. Jadi perjalanan dari pertama menerima sampai akhir apa saja yang sudah diekspor. Dikasih judul siapa, gurunya tanggal berapa, ngajar tentang apa ya. Iya Pak.